Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan membahas seputar ekonomi, yaitu kegiatan usaha kuliner rumahan dan UMKM. Dan pemirsa podcast, sebentar banyak hal yang kita akan bincangkan seputar dunia usaha kuliner rumahan dan juga peran serta peningkatan usaha UMKM. Nanti juga kita akan bersama dengan Ibu Napsia Kaulusan SEMM, Kabid Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Buol, dan serunya juga nanti kita akan bersama dengan pelaku usaha kuliner rumahan Kabupaten Buol, ada Ibu Lisda Usman Esos. Dan baik, pemirsa podcast dimanapun berada, usaha kuliner selalu menjadi andalan dan pilihan bagi banyak orang, khususnya pelaku bisnis pemula. Tentu tidak heran, ya wajar-wajar saja, karena makanan dan minuman ini merupakan kebutuhan pokok yang selalu dicari oleh banyak orang. Nah, ditambah lagi usahanya pun tidak beribet, tidak susah, cukup membuka usaha di tempat usaha, baik kecil maupun besar. Bahkan tak kalah penting, usaha kuliner juga bisa dilakukan dengan cara produksi rumahan. Nah, untuk itu kita langsung saja membahasnya, pemirsa podcast, bersama dengan narasumber kita di saat ini. Ya, sebelumnya kita sapa. Assalamualaikum Ibu Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di dekatnya. Ya. Kemudian Ibu Napsia Kaulusan, Kabid Pemberdayaan UMKM Kabupaten Buol, ya. Kemudian juga ada pelaku kuliner usaha rumahan di Kabupaten Buol, Ibu Lisda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sapa Mbak Lisda saja. Dan pemirsa podcast dimanapun berada, apa yang coba kita bahas seputar kuliner ini tentu saja menjadi hal yang menarik untuk kita bincangkan, karena kuliner seperti yang saya katakan tadi paling banyak dicari, ya, karena berkaitan dengan makan begitu. Nah, yang pertama saya ke Ibu Kabid. Bu Kabid, bisa diceritakan gambaran umum kegiatan UMKM di Kabupaten Buol ini seperti apa? Silakan. Terima kasih. Jadi ketika berbicara masalah kuliner dan UMKM ini, memang ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa sampai saya katakan seperti ini? Konsep dasarnya bahwa UMKM itu terdiri dari beberapa bidang, dalam salah satunya itu bidang kuliner. Dan untuk di Kabupaten Buol ini ketika berbicara UMKM bidang kuliner, memang kita perlu acungkan jempol, ya, karena seperti yang Bapak sampaikan, mereka ini bukannya tidak membutuhkan dana, ya, modal, tapi karena keinginan mereka untuk berusaha, pasti mereka bisa. Nah, itu dia. Jadi kalau untuk kami dari Dinas Kumperindak, selaku bidang pemberdayaan pengembangan UMKM ini, kami itu sudah melaksanakan apa peran kami kepada UMKM ini, dan salah satunya itu kuliner. Jadi ketika berbicara masalah kuliner dan UMKM ini, memang seperti yang Bapak sampaikan, bahwa di Kabupaten Buol ini yang justru bertahan di ketika pada saat 2021 masa pandemik ini, justru para kuliner ini, mereka lah yang yang mendukung masalah ekonomi di Kabupaten Buol. Jadi kalau memang selama ini kami di Kabupaten Buol itu banyak permasalahan yang kami dapatkan di lapangan, yaitu salah satunya itu untuk pertama itu untuk pelaku-pelaku usaha yang ultra mikro seperti pelaku usaha ini, apakah ini beliau ini sudah mempunyai legalitas atau bagaimana? Tapi saya anggap, karena mungkin baru saat ini saya ketemu, saya ingat inilah baru ultra, berarti yang baru tumbuh. Ternyata pelaku usaha kuliner di Kabupaten Buol ini banyak begitu, ya, bahkan banyak yang tumbuh begitu, ya, bak jamur begitu. Iya. Bu Napsia. Tetapi sebelum terlalu banyak dijelaskan, nanti mulai dari tantangan, kendala, dan lain sebagainya, kita juga pengen tahu nih Bu Napsia, kalau boleh tahu persentase dari jumlah teman-teman pelaku UMKM di Kabupaten Buol itu berapa sih? Jadi ketika berbicara, karena di sini kita berbicara UMKM, kita harus tahu konsep dasar. Seperti apa UMKM itu. Jadi UMKM itu pada dasarnya sesuai aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM itu yaitu usaha mikro kecil menengah. Berarti
kita harus tanda kutip ya, yang kita harus fokuskan itu seperti apa konsep usaha itu. Jadi secara singkatnya usaha itu kalau maksudnya secara umumnya supaya kita tidak berbicara secara teori, jadi usaha itu apapun aktivitas yang menambah nilai atau menghasilkan uang itu sudah dikatakan usaha. Jadi aktivitas yang Bapak lakukan mungkin disewa, mesti seperti ini ada honor, berarti itu sudah kategori usaha mikro. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, kemudian dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kriteria UMKM ini memang ada sedikit perubahan. Kalau di Undang-Undang UMKM 2008 itu bahwa kriteria usaha mikro itu dia belanja modal usahanya itu dari 0 sampai 50. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, usaha mikro ini berubah modal 0 sampai 1 M tanpa bangunan maupun tanah ya. Jadi modal usaha itu. Seperti itu juga mikro. Kalau untuk persentase di Kabupaten Buol berdasarkan data kami, kerjasama kami di tahun 2023. Khusus UMKM. UMKM itu adanya ya program pemerintah pusat yaitu statistik nasional dengan Kementerian UMKM, sampai ada mungkin teman-teman yang jadi sensus UMKM itu. Jadi jumlahnya kira-kira berapa? Data yang kami dapatkan itu untuk sementara 16.220. Luar biasa. Dari presentasi yang ada itu sekitaran 70-an itu untuk Kabupaten Buol itu di usaha kuliner. Dari sebanyak 16.000 itu, Bu Napsia, sebenarnya usaha apa yang mendominasi dari teman-teman pelaku UMKM di Kabupaten Buol ini? Jadi seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa untuk UMKM itu yang mudah untuk menjalankan usaha itu kuliner. Tanpa maksudnya fasilitas yang ada, yang penting maksudnya di rumah ada peralatan membantu, bisa. Modal mungkin 100-200 bisa. Jadi untuk para emak-emak di Kabupaten Buol itu yang maksudnya yang memang lagi berkembangnya ini, yang pertama itu dominannya ini di pelaku usaha UMKM itu kuliner. Kemudian olahan pangan, nanti kita tinggal lihat dari bidang-bidang, ada usaha juga UMKM dari bidang perikanan, berarti itu bahan bakunya perikanan dari ikan, kemudian ada juga dari pertanian yang bersangkut pautnya pertanian, bahkan di kantor sebelah juga itu karena bulan depan kalau nggak salah minggu kedua itu kita akan ada program Every Day itu kerjasama UMKM. Jadi yang dilibatkan ini justru para pelaku usaha yang kuliner ini. Nanti akan difasilitasi dari kami 2 OPD ini untuk bisa memfasilitasi tempat ketika ada kegiatan program ini. Baik. Seperti ya, ditahan dulu ya Bu Kabit sebentar, kita akan tanyakan juga sejauh ini pelaku UMKM di Kabupaten Buol itu mereka itu berasal dari kalangan mana saja, dari kalangan profesi mana saja. Tetapi tahan dulu ya Bu Kabit. Ya, pemirsa podcast dimanapun berada, masih bersama kami ya di ruang podcast ya, saat ini membahas seputar kegiatan usaha kuliner rumahan dan UMKM khususnya yang ada di Kabupaten Buol. Saya ke pelaku usaha kuliner rumahan, ada Ibu Lisda. Saya coba sapa ya Mbak Lisda. Mbak Lisda kan ini seorang pelaku usaha rumahan yang juga bergerak di bidang kuliner, usaha kuliner rumahan ya. Ya, Mbak Lisda, boleh tahu bagaimana potensi Anda melihat bagaimana potensi usaha kuliner rumahan di Kabupaten Buol ini, sehingga Anda itu tergerak untuk melakoni atau menjadi pelaku usaha kuliner rumahan sendiri di Kabupaten Buol ini? Ya, silakan. Iya, selama ini saya dari tahun 2019 sudah melakukan usaha ini. Selama ini dari di era digital ini, selama ini saya lihat sudah sangat menjanjikan. Artinya ketika mencari-cari kira-kira usaha apa yang bagusnya dilakukan ya, sehingga Anda lebih tertarik untuk menekuni usaha kuliner rumahan begitu ya. Dan kalau boleh tahu juga ini Mbak Lisda, kenapa lebih memilih usaha kuliner rumahan ketimbang dengan usaha lainnya begitu? Ya. Silakan. Iya, karena dengan usaha ini sudah bisa
dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bisa membantu ekonomi. Kita juga pengen tahu ini Mbak Lisda, sebelum memulai usaha kuliner rumahan ya, sebelumnya apakah ada pertimbangan serta evaluasi bahkan catatan-catatan kecil untuk ketika melakukan usaha ini itu untungnya lumayan lah begitu atau seperti apa? Iya, selama ini alhamdulillah sudah lumayan untuk melakukan usaha ini karena sudah berbagai yang dilakukan, tapi kayaknya cuma di sini saya bisa mendapat potensinya selama keuntungan lah seperti itu ya, dibanding dengan usaha kegiatan lain. Iya, tapi kalau boleh tahu juga cara memasarkan usaha kuliner rumahan Anda itu seperti apa, Mbak Lisda, mengingat tidak sedikit usaha kuliner rumahan itu lebih memasarkannya melalui online begitu ya, karena sesuai dengan zaman begitu ya. Jadi kalau Mbak Lisda sendiri pemasarannya dari berbagai cara seperti apa begitu? Pertama saya dari awal jualan saya sudah iklan posting-posting di Facebook. Setelah dengan berjalannya waktu saya buka untuk bisa juga di rumah sampai dengan sekarang ini. Artinya bermain memasarkan dengan cara di posting di medsos, juga memberi kesempatan kepada pembeli datang untuk datang ke rumah. Kalau boleh tahu Mbak Lisda, itu pembelinya khusus yang datang ke rumah itu dari kalangan mana saja? Dari kalangan kebanyakan yang dari kantor-kantor, ada juga masyarakat biasa. Tapi yang lebih itu dari kantor-kantor. Iya, ditahan dulu ya Mbak Lisda sebentar. Menarik apa yang Anda jelaskan, karena kita juga pengen tahu apakah hanya pelanggannya, pembelinya itu hanya sebatas dalam kota saja yang banyak dari kalangan pegawai, atau nanti apakah juga ada yang pesan online dari luar kota begitu. Ditahan dulu sebentar, diceritakan ya Mbak Lisda. Baik pemirsa podcast dimanapun berada, kita lanjut lagi ya untuk mencari tahu tentang geliat peningkatan usaha UMKM yang ada di Kabupaten Buol. Walaupun apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Napsi ya, Kabid Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Buol ini mengenai progres peningkatan usaha dari teman-teman pelaku UMKM di Buol, kita juga kepengen tahu ini Bu Napsi ya tentang sejauh ini seperti apa sih usaha Pemda dalam mendukung peningkatan UMKM khususnya di Buol, baik dari segi pemasaran maupun kualitas produk. Ya, silakan Bu. Jadi peran kami pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM ya, bidang pemberdayaan UMKM koperasi itu, peran kami untuk mendampingi para pelaku-pelaku usaha ini dari segi pemasaran maupun dari produk itu, perbaikan kemasannya itu kita memang memfasilitasi Pak. Jadi perlu kita juga sampaikan bahwa ketika dia dinyatakan UMKM itu dia harus memiliki legalitas. Jadi seperti KTP penduduk punya KTP, kalau UMKM pelaku usaha itu harus memiliki NIB. Tidak ujung-ujung dibantu kalau tidak ada legalitas. Bukan masalah, ya maksudnya seperti itu. Jadi salah satu persyaratan untuk mendapat bantuan ketika nantinya ada program pengembangan usaha itu salah satunya itu NIB. Maka peran kami pemerintah lewat Dinas Koperasi UMKM dalam hal ini bidang pemberdayaan UMKM itu pendampingan kami dalam pengurusan legalitas UMKM. Kemarin kami di tahun 2005 kerjasama dengan Dinas Perizinan. Jadi kami itu memang ada program penuntasan kemiskinan ekstrim. Di tahun 2024 kami mendapat bantuan dana DAK. Jadi ini memang yang lokus kami itu para pelaku-pelaku usaha kuliner yang kita libatkan dalam itu. Dengan dua tujuan, yaitu pertama itu kita untuk mendampingi mereka dalam hal pengurusan legalitas UMKM ini dalam hal NIB. Kemudian kami melakukan vokasi. Tetapi itu memang kita fokusnya baru 2 kecamatan. Kemarin Kecamatan Palele dan Palele Barat. Jadi para ibu-ibu pelaku usaha ini yang kami dampingi dari pengurusan legalitasnya, kemudian kami juga untuk keterampilan. Dengan tujuan, karena di situ kan ada peningkatan SDM. Otomatis kalau mereka punya pemikiran, pola pikir mereka, mindset mereka berubah. Jadi untuk kita membantu mereka dalam pengembangan usaha mereka ini gampang dari sisi produk.
kita harus sesuaikan dengan bahan baku yang ada, kemudian dari kemasan dan pemasaran. Dalam hal ini kami juga dari dinas ini sudah membantu dari sisi kemasannya. Ketika ada produk berarti harus dikemas. Nah, untuk maksudnya promosi kami itu untuk menarik peminat itu otomatis dari kemasan. Jadi di situ perlu adanya inovasi untuk kemasan-kemasan ini. Kalau kemarin-kemarin mungkin ibu-ibu buat keripiknya itu masih dalam kantong plastik, tapi dengan adanya inovasi, adanya digital IT ini, kita desainnya itu kita rubah. Jadi kami itu tetap ada untuk MKM. Dan kemudian dari sisi pemasaran kami itu ada beberapa program juga lewat pameran. Bahkan kami keluar itu banyak produk-produk yang kami bawa. Kemudian dari pemasaran offline dan online, maksudnya dari door to door itu offline, kemudian lewat online itu ada di FB, ada Instagram, ada dengan WA, maupun ada juga ada berapa pelaku MKM itu mereka sudah memiliki YouTube. Dalam hal ini olahan dari gula aren. Karena memang sesuai dengan tuntutan zaman begitu Bu ya. Itulah susahnya, maksudnya bukan susah ya, makanya kami ini sekarang kalau kemarin program kami tahun-tahun sebelumnya ini poin pertama itu dengan kondisi di lapangan itu bahwa kita harus memberikan modal, tapi dengan kondisi keadaan karena ini tahun yang memang maksudnya menuju Indonesia Emas, otomatis persaingan itu memang semakin ketat. Berarti para pelaku usaha ini harus memiliki IT yang dari sumber daya manusia mereka ini yang kami latih Pak, agar mereka bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Apa sih kendala kompleks yang dialami, baik tantangan dan juga hal lain yang dialami oleh pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bole ini? Jadi kalau dengan kondisi di lapangan seperti yang saya sampaikan tadi, awal-awal mereka ini memang kondisi lapangannya itu mereka, kalau pengeluhan mereka setiap kami turun dalam pendampingan itu pasti modal. Kemudian peralatan, ketiga SDM, kemudian pemasaran. Tapi dengan berjalannya waktu kami juga dituntut supaya pelaku usaha ini bisa, maksudnya mereka bisa mandiri. Makanya kami itu merubah mindset itu. Peningkatan SDM itu jadi poin pertama untuk saat kami, saat sekarang dan ke depannya. Kemudian disusul dengan peralatan, modal, dan pemasaran. Iya, kalau kita melihat realita di lapangan, keuntungan yang dialami atau yang didapatkan oleh teman-teman pelaku UMKM di suatu daerah itu tentu tanpa keterlibatan warga sebagai pembeli, warga lokal maksud saya, itu juga mustahil bisa meningkat begitu Bu ya. Nah, bagaimana sejauh ini apa usaha Pemda dalam mendorong masyarakat warga yang ada di Kabupaten Bole tetap cinta produk UMKM? Jadi memang ada juga dari Ibu Kadis kami ya. Memang dalam hal ini pemasaran ini memang kita maksudnya bagaimana supaya justru orang Bole ini yang bisa, maksudnya yang dominan untuk membeli produk-produk ini. Itulah salah satu tujuan kami, sehingga biasanya Ibu Kadis itu kalian maksudnya sampaikan ke dinas-dinas, kepala OPD. Jadi kita itu penjualannya secara offline itu kita door to door, biasa dari OPD, dari orang-orang teman-teman. Ketika maksudnya mereka ada yang butuh, kami sudah lewat UMKM karena kami juga punya WA tersendiri. Jadi karena yang saat sekarang kan yang lagi dominan, maksudnya yang dibutuhkan di Bole itu sesuai produksi yang di Bole itu, sesuai potensi yang ada di Bole itu memang bahan bakunya dari gula merah, apa sih yang menonjol dari potensi yang unggulkan dari teman-teman pelaku UMKM dari segi produk apa? Jadi kalau memang kita sesuaikan dengan kondisi wilayah Bole kan, bahan baku yang potensi yang ada itu kan dari sagu, gula merah. Orang luar dari Bole ini kan mengenal Bole ini sagunya Bu. Jadi kalau untuk sagu itu memang kita sudah dalam olahan dan ini memang sudah sampai di luar ya. Salah satunya itu tepung sagu. Kemudian kue-kuenya sudah beraneka ragam varian. Kalau kemarin itu masih original dengan bungkusan, tapi sekarang itu bahkan dari kementerian juga maksudnya anggap enak. Kemudian dari keripik-keripik pisang juga ada berapa, dan untuk olahan gula merah ini kita juga sudah ada inovasi dari pelaku-pelaku itu. Ada yang gula aren, ada sudah dalam bentuk bubuk yang jahe gitu, kemudian ada juga liquidnya, ada pokoknya intinya sudah banyak yang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku usaha ini. Baik, ditahan dulu ya Bu Kadis. Sebentar masih banyak pertanyaan dan
rasanya kepo betul ya, ingin mengetahui tentang sejauh mana sebenarnya peningkatan dari teman-teman pelaku UMKM yang ada di Buol ini. Dan sebentar juga kita akan sinkronkan juga dengan teman-teman pelaku usaha kuliner yang ada di Kabupaten Buol ya, tentang apa saja kendala serta tantangan untuk bagaimana bisa mempertahankan kualitas produk dari segi cita rasanya begitu, karena ini juga berpengaruh sekali terhadap segi pemasarannya. Nah, untuk itu sebentar kita akan lanjutkan, dan pemirsa podcast dimanapun Anda berada, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Di sini tanah air kami, UMKM tumbuh membumi, karya anak bangsa, potensi tak terhingga, berbagai sektor agam usaha, aktivitas tak terbatas, menembus dunia. Dari desa hingga kota kami bergerak, mengolah potensi bumi yang berserak. Produk unggulan ciri khas Nusantara, memikat hati dunia, prestasi tak gemilang. UMKM Indonesia mengukir sejarah, transformasi masa depan jadi nyata. Kami maju bersama, inovasi tak berjeda. Baik pemirsa podcast dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita membahas seputar kegiatan usaha kuliner rumahan dan UMKM. Masih bersama dengan Kabid Pemberdayaan UMKM Kabupaten Buol, Ibu Napsia Kaulusan, kemudian juga pelaku usaha kuliner rumahan Ibu Lisda. Dan baik, saya lanjut lagi nih, saya ke pelaku usaha kuliner rumahan kembali bersama Ibu Lisda. Mbak Lisda, kadang satu usaha ketika bisa bertahan itu tergantung bagaimana triknya dalam menjaga kualitas produknya. Nah, kalau Anda sendiri sebagai owner kuliner rumahan di Kabupaten Buol ini, sejauh ini apa sih trik Anda agar cita rasa produk yang Anda hasilkan ini tetap terjaga, begitu, tetap diminati, agar pelanggan tidak lari begitu? Silakan, Pak Lista. Iya, kalau kami selalu memperhatikan cita rasa sajian dan layanan, juga terus mempertahankan cita rasa makanan. Termasuk Itu yang juga, terutama. termasuk juga dari segi Dengan segi kebersihan. kebersihan, pelayanan. Oke. Ya, boleh tahu Mbak Lista, sebagai owner usaha kuliner usaha rumahan ini, apakah Anda bekerja sendiri atau juga punya pekerja? Kalau saya punya pekerja, Jumlahnya? jumlahnya 2 orang. Wah, luar biasa. Artinya ini bisa menjadi satu hal yang membanggakan ya Bu Kabid, mengingat usaha kuliner ini itu bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain begitu ya, sehingga ini berdampak positif. Dan memang betul apa yang Ibu Kabid katakan, bahwa usaha kuliner ini baik rumahan maupun lainnya itu memang menjadi pelaku ekonomi yang saat ini bisa menjadi yang meningkatkan putaran ekonomi di satu daerah. Kita lanjut lagi Mbak Lisda.
Lantas bagaimana dengan rivalitas atau saingan dan kendala peningkatan usaha? Apakah juga dirasakan ketika memasarkan sekaligus mempromosikan produk Anda? Apakah Anda merasa ada saingan dari usaha kuliner rumahan lainnya begitu? Selama ini usaha makanan rumahan saat ini sangat pesat. Jadi untuk menghadapi saingan kami selalu berinovasi untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Lalu selama ini kendala peningkatan usaha yang Anda alami seperti apa? Karena sukses tidaknya satu usaha kuliner itu tergantung bagaimana bisa mengatasi kendala dan tantangannya. Nah, kalau Anda sendiri gimana? Ya, itu semua kendalanya dari faktor modal dan kami selaku usaha rumahan kadang kurang dilirik dari dunia permodalan dan dari seperti perbankan. Oke, baik, ditahan dulu Mbak Rizda. Bu Kabit, kadang ini tidak satu dua saja yang dialami oleh pelaku usaha kuliner begitu berkaitan dengan modal. Tetapi kembali lagi apa yang Anda jelaskan sebelumnya bahwa tanpa ada kreativitas inovasi dari satu usaha atau owner pemilik dari satu usaha kuliner tidak bisa mampu beradaptasi dengan kondisi kekinian, pasti akan ketinggalan khususnya dunia IT. Nah, seharusnya sebagai dinas yang selalu bersentuhan langsung, selalu membina, mendampingi teman-teman UMKM, termasuk juga mungkin pelaku usaha kuliner. Nah, selain berinovasi, apa kira-kira kiat lain agar usaha kuliner ini tetap bertahan begitu, Bu? Silakan. Jadi seperti yang disampaikan oleh pelaku usaha bahwa tantangan mereka yang menjadi kendala mereka adalah dari sisi modal. Jadi kami dari dinas ya kadang sudah berusaha sebagaimana pokoknya sudah semaksimal mungkin karena dengan kondisi keuangan daerah juga yang bukan tidak memadai karena ada hal-hal yang lebih dominan yang harus kita biayai. Jadi kami itu peran kami memfasilitasi dari sisi perbankan seperti yang saya sampaikan. Jadi untuk di perbankan itu kita harus ada persyaratan dan salah satu seperti yang saya sampaikan bahwa ketika dinyatakan dia betul-betul sebagai usaha mikro UMKM itu dia memiliki legalitas. Jadi kami dari dinas itu beberapa dari para pelaku usaha kami membantu memfasilitasi mereka dengan pihak perbankan yang ada. Dengan adanya juga program dari pemerintah pusat Kementerian Koperasi UMKM bahwa ada dana KUR, dana usaha ya itu persentasenya cukup bunganya itu sangat rendah. Kalau nggak salah 6% per tahun. Ini pun harus kita memang dari dinas ini memang kita harus mendampingi karena kadang pihak perbankan itu tidak akan memberikan, maksudnya bukan tidak memberikan bantuan ya, mereka itu tidak akan memfasilitasi kalau tidak ada surat rekomendasi dari dinas. Jadi saya berharap untuk para pelaku-pelaku usaha karena ini kadang kan untuk pelaku usaha kuliner rumahan ini biasa kami tidak bisa data terdeteksi karena penjualan mereka ini biasa lewat online seperti itu. Jadi kadang saja saya biasa melihat itu pada saat ada mungkin pelatihan, saya itu lewat FB, saya hubungi mereka. Padahal keinginan kami pada saat mungkin kami tidak sempat mendata, maksudnya terbuka untuk karena kami adalah pendamping, pembina, maksud terbuka pintu untuk dinas koperasi UMKM untuk memfasilitasi, menjembatani kendala-kendala yang mereka dapatkan di lapangan, salah satunya modal lewat perbankan. Jadi untuk kedepannya nanti semoga para pelaku-pelaku usaha khususnya kuliner kalau memang belum terdata dengan kami di dinas bisa langsung ke kantor karena yang menjadi tolak ukur bahwa kalian dikatakan sebagai UMKM itu apabila memiliki NIB, nomor induk berusaha. NIB itu sama dengan KTP penduduk. Jadi meskipun kalian berusaha kalau tidak memiliki NIB ada kendala-kendala apa pasti yang akan diminta terakhir itu NIB. Jadi seperti itu. Ya, Bu Kabit, kalau kita berkaca dari pelaku-pelaku UMKM di daerah lain, tak perlu jauh-jauh. Contohnya saja pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Parigi Motong.
usaha mereka itu berupa produk gula semut itu mampu tembus ke Timur Tengah, Arab Saudi. Nah, kita kepengen tahu kalau di Kabupaten Buol, apakah juga saat ini sudah ada yang tembus ke pasar internasional begitu, atau trik apa yang saat ini teman-teman atau dari pemerintah daerah Kabupaten Buol untuk mendorong peningkatan dari segi pemasaran? Silakan. Jadi untuk masalah memang Pak yang dari Kabupaten Parigi ini sempat sudah masuk di wilayah Buol. Tapi dengan adanya bahan baku kita keterbatasan, memang kami belum bisa memenuhi permintaan-permintaan dari mereka itu. Salah satunya itu gula semut. Memang sudah pernah datang. Ini pun kita maksudnya dari Dinas Koperasi UMKM ini bukan hanya bisa berjalan sendiri, karena di sini gula semut ini, gula aren ini kan dia mempunyai yang pohon-pohon enau seperti itu. Nah, budidaya ini yang harus dikembangkan lewat pertanian, dan kita sudah melakukan koordinasi karena permintaan dari luar itu sangat banyak Pak, kaitan dengan produk-produk. Malahan kemarin juga ada yang dari batok kelapa kalau tidak salah, itu untuk kancing, itu juga dari India. Itu keterbatasan kami, itu yang menjadi kendala kami. Kami sudah berusaha, tapi para pelaku-pelaku usaha ini, ya ini mungkin salah satu kendala kami ya Pak. Maksudnya tantangan buat kami itu, maksudnya dari pelaku UMKM itu masalah memang bahan baku, dan kadang kami juga tidak didukung. Biasa 1-2 orang oke, tapi yang lainnya, nah yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan dari luar itu bukan dalam mungkin 1 kilo 2 kilo, ini bertonton Pak. Dalam memang produk yang banyak sekali, gula semut, kemudian itu batok kelapa, ada berapa permintaan? Banyak, dan caranya pun itu sistem berkelanjutan. Iya, bisa berkelanjutan. Tidak bisa berhenti begitu. Iya, jadi Pak, saya sampaikan juga bahwa dinas kami itu tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa juga dukungan dari OPD lain. Dalam hal ini mungkin pertanian, dari budidaya pohon enau ini, yang memang sudah, itu yang bertahan itu mungkin yang sudah dari tahun ke tahun, tapi untuk budidayanya ini belum ada. Bahkan kemarin juga sudah ada rapat koordinasi, karena yang diketahui di luar itu bahwa Kabupaten Buol itu terkenal dengan gula arennya, dengan sagunya. Nah ini, yang budidaya ini yang kami butuhkan untuk mendukung permintaan-permintaan dari luar sebagai bahan bakunya. Iya, ditahan dulu Bu Kabit. Saya kembali ke Mbak Lisda ya, owner kuliner usaha rumahan di Kabupaten Buol. Mbak Lisda, tentu untuk meningkatkan hasil usaha produksi rumahan ini tidak semudah apa yang kita bayangkan ya. Tetapi kalkulasi dan catatan-catatan penting pasti juga sering dilakukan. Nah, ke depan apa yang biasanya Anda lakukan untuk bagaimana bisa meningkatkan usaha kuliner di waktu mendatang ini? Silakan. Iya, selalu melakukan inovasi pemasaran, di samping itu memperbaiki cara penyajian dan terus mempertahankan cita rasa produk itu sendiri. Ya, selama berdirinya usaha rumahan yang Anda bangun, yang mempekerjakan 2 karyawan begitu. Nah, tantangan yang Anda alami mewakili teman-teman pelaku usaha kuliner di Kabupaten Buol ini seperti apa? Apakah juga sama persis yang dialami oleh teman-teman pelaku UMKM atau seperti apa? Bisa diulangi, Pak? Tantangan dan masalah dalam hal pengembangannya, begitu usaha Anda. Untuk usaha tantangannya selalu dalam meningkatkan usaha Anda begitu. Untuk kami selaku usaha UMKM rumahan kiranya bisa lebih diperhatikan dan dibantu. Khususnya dalam pelatihan pembuatan kuliner-kuliner rumahan yang lebih mudah. Mungkin ini ditujukan ke pemerintah daerah barangkali ya, sehingga dinas yang terkait mungkin bisa juga diperhatikan ya usaha pelaku kuliner rumahan. Jangan hanya satu usaha saja begitu ya, termasuk UMKM. Tetapi menarik ya apa yang kita bincangkan seputar ekonomi, di mana kegiatan usaha rumahan, kuliner usaha rumahan ini memang sangat menarik ya, dan tak akan pernah berhenti kalau terus memiliki inovasi, karena tuntutan zaman siapa yang kreatif itu yang menguasai. Tetapi manakala tidak
bisa kreatif atau tidak bisa menghadirkan inovatif di dalam usahanya, ya mohon maaf pasti akan gulung tikar. Nah, Bu Kabid, ke depan pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam hal ini Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Buol, apakah untuk menjawab sekaligus mengatasi berbagai kendala dalam hal pemasaran hingga tembus ke luar daerah termasuk go internasional, mungkin ada program-program yang sementara disusun untuk tahun 2025 ini kepada teman-teman pelaku UMKM, silakan. Jadi untuk di tahun 2005 dan kedepannya, dalam hal ini kita menghadapi tantangan kedepannya supaya para pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Buol ini bisa berdaya saing ya dengan daerah-daerah lain, dengan bisa memasarkan produk-produknya di luar. Itu salah satunya itu memang dari sisi peningkatan sumber daya manusianya, kemudian kreatif dan ide-ide inovasi dalam hal pemasarannya, produk-produknya, kemasannya. Dan yang terpenting kami berharap untuk kedepannya itu program kami bagaimana para pelaku UKM ini bisa mandiri, berdaya saing, merubah mindset mereka. Bukan berarti kami dari pemerintah mau lepas, tapi kedepannya karena ini tuntutan zaman, memang sudah zaman digitalisasi, jadi memang harus sumber-sumber daya manusia pelaku usaha ini yang harus kita genjot agar mereka bagaimana kreatif mereka, ide mereka, inovasi agar mereka ini bisa bersaing dengan daerah yang lain. Baik, terakhir Bu Kabid, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa podcast di kesempatan ini berkaitan dengan kegiatan usaha kuliner rumahan dan juga peningkatan pengembangan UMKM khususnya di Kota Berkah Kabupaten Buol. Silakan. Untuk para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Buol, semoga kedepannya dengan adanya persaingan ke depan semakin keras, penuh tantangan, kami berharap dari pemerintah daerah kiranya bisa menjadi para pelaku-pelaku mandiri, bisa naik kelas, agar kalian-kalian semua sebagai binaan kami bisa berdaya saing dengan daerah-daerah yang lain. Baik, terakhir Mbak Lisda, untuk terus menjaga kualitas cita rasa usaha kuliner rumahan Anda sekaligus menjamin dan meningkatkan dari segi pemasaran baik online maupun dengan cara biasa-biasa saja, apa yang Anda harapkan baik kepada pelanggan maupun juga ke pemerintah daerah? Silakan. Ya. Kami pelaku kuliner rumahan akan terus berupaya melakukan yang terbaik, terutama dalam menjaga produk-produk kami dari segi kebersihan, gizi, dan kesehatan. Tak lupa kami berterima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas terkait yang memberikan dukungan dan perhatiannya kepada kami dalam pengembangan usaha kuliner rumahan kami. Baik. Terima kasih Ibu Nafsia Kaulusan SEMM, Kabid Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Buol sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan tentang usaha kegiatan UMKM yang ada di Kabupaten Buol. Terima kasih juga Mbak Lisda ya, owner dari kuliner usaha rumahan yang di Kabupaten Buol. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bisa menjadi perhatian bagi semua pihak, ya termasuk khususnya teman-teman pelaku usaha kuliner dan teman-teman pelaku UMKM. Pemirsa podcast dimanapun Anda berada, akhirnya kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di ruang podcast. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine, menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari desa hingga kota kami bergerak mengolah potensi bumi yang berserak. Produk unggulan ciri khas Nusantara memikat hati dunia, prestasi tarang gemilang. UMKM Indonesia mengukir sejarah transformasi masa depan jadi nyata. Kami maju bersama, inovasi tak berjeda. UMKM kuat, bangsa berdaulat.
Akses global tak terhingga, peluang terus terbuka. UMKM Indonesia mengukir sejarah, transformasi masa depan jadi nyata. Kami maju bersama, inovasi tambah cerah, UMKM kuat, bangsa berdaulat. Ayo berdayakan UMKM, bangkitkan ekonomi, kolaborasi sesungguhnya berkuat tulang punggung ekonomi bangsa. UMKM Indonesia bertransformasi sama.